Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas kabar gembira dari negara Indonesia. Kenapa disebut kabar gembira? Simak video sampai selesai agar mengetahui alasan. Pertama, mari kita tonton pidato dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Bahlil Lahadalia. Yang kedua, kita juga akan membangun refinery yang insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500.000 barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya. Ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pembangunan kilang minyak dengan kapasitas jumbo. Rencananya, kilang minyak tersebut akan dibangun di wilayah Sumatera. Nantinya, kilang minyak tersebut mempunyai kapasitas produksi kurang lebih sekitar 500.000 barel per hari. Kenapa daerah yang dipilih adalah Sumatera? Karena daerah Sumatera dilihat dari kacamata bisnis lebih menguntungkan, apalagi Sumatera berada dekat dengan jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Untuk merealisasikan proyek ini, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 12,5 miliar US dollar. Dana ini akan sepenuhnya didanai oleh Danantara, yaitu Badan Pengelola Investasi yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, proyek ini berpotensi menghemat hingga 182,5 juta barel per tahun atau sekitar 16,7 miliar US dollar. Melansir dari CNBC Indonesia, pada Januari 2025, Menteri SDM mengungkapkan bahwa Indonesia mengimpor 54% bahan bakar minyak dari Singapura. Angka ini dianggapnya sebagai ironi yang memalukan, mengingat bahwa Singapura tidak memiliki ladang minyak seperti Indonesia, tetapi justru bisa mengekspor BBM-nya ke Indonesia. Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengimpor 1 juta barel minyak per hari. Kata Bahlil, devisa negara yang dibutuhkan untuk impor 1 juta minyak barel per hari ini sekitar 500 triliun rupiah. Impor tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri, yakni sebesar 1,6 juta barel per hari. Hal ini masih ada kaitannya dengan kasus korupsi di Pertamina yang merugikan negara kurang lebih 1.000 triliun. Jadi, para koruptor ini tidak mau mengolah minyak hasil produksi dalam negeri dengan dalih kualitas yang kurang baik. Akhirnya, minyak mentah tersebut diekspor, termasuk ke Singapura. Dan para koruptor Pertamina tersebut lebih memilih impor BBM yang sudah jadi dari Singapura. Kenapa? Karena impor tersebut lebih mudah dikorupsi dan di markup harganya. Lagi-lagi, Singapura diuntungkan dari praktek licik para koruptor ini, dan Indonesia lah yang dirugikan dari hal ini. Sebelum lanjut, mari kita bantu channel ini untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama di bulan ini, agar channel ini dapat mengedukasi orang yang lebih banyak. Balik lagi ke program kilang minyak 500.000 barel yang akan dibangun pemerintah. Lalu, apa saja manfaatnya untuk Indonesia? Yang pertama adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan kehadiran kilang minyak ini, diharapkan dapat menyerap sekitar 63.000 tenaga kerja langsung dan menyerap 315.000 tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, dengan kehadiran kilang minyak ini adalah bisa menghemat devisa negara, yakni sekitar 16,7 miliar US dollar per tahun. Yang ketiga, dengan dibangunnya kilang minyak ini diharapkan dapat
menurunkan harga BBM sehingga berdampak pada sektor logistik. Perlu diketahui, hampir semua kendaraan memerlukan BBM seperti motor, mobil, truk, kereta api, pesawat, bahkan kapal laut. Selama ini, BBM di Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia termasuk mahal. Kita lihat harga BBM RON 95 di Malaysia yakni sekitar Rp7.500 dan harga Pertamax RON 95 di Indonesia adalah Rp13.400. Padahal pendapatan warga Indonesia jika dibanding Malaysia masih kalah jauh dengan pendapatan warga Malaysia. Nah, jika harga BBM murah, ongkos logistik pun murah. Imbasnya yaitu ke masyarakat adalah harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau. Dan jika biaya logistik murah, biaya produksi dalam negeri pun bisa ditekan, yang akhirnya menguntungkan para pengusaha, sehingga para pengusaha dapat lebih bersaing dengan pengusaha dari negara lain. Gimana pendapat kalian tentang hal ini? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini.